pagi. Saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Biasanya setiap ibadah Sabtu pagi, saya akan bersiap-siap mulai dari sebelum jam 9. Karena jam 9 tepat, saya akan langsung membuka link Zoom untuk bisa langsung terhubung di break room kelas kindergarten untuk usia 3-6 tahun. Dengan perbedaan usia ini dari setiap anak, memberikan begitu banyak PR bagi saya bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena berbeda saya rasakan ketika ibadah online dibanding langsung bertatap muka di gereja. Di gereja rasanya lebih mudah karena saya bisa mengarahkan mereka untuk mencoba terfokus pada apa yang saya sementara sampaikan. Tapi kalau ibadah online ini sungguh terbatas pergerakan. Saya perhatikan dari sahabat ke sahabat saat online, saya sudah mengajarkan lagu-lagu dengan musik, saya berusaha menampilkan video dengan gambar-gambar yang menarik, tapi itu tidak terlalu menarik perhatian mereka. Mereka lebih banyak diam. Tapi saya bersyukur meskipun begitu masih ada orang tua mereka yang mendampingi sehingga itu masih memudahkan saya untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang dapat dicerna oleh anak-anak ini, maka puji Tuhan para orang tua membantu menerjemahkannya kepada anak-anak. Tapi lama-kelamaan saya merasa saya memiliki jalan buntu. Kalau begini terus saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak ini. Puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat dan memberikan ide kepada saya. Bagaimana Nes kalau kamu memberikan tugas kepada mereka melalui hal yang mereka sukai? Lalu selanjutnya pada hari-hari bekerja Senin atau Selasa, saya menuliskan sesuatu di grup anak-anak itu di mana orang-orang tua yang bergabung di sana. Halo, shalom, teacher mau kasih tugas nih sama anak-anak. Saya teruskan lanjut. Jadi, untuk sahabat berikutnya di kelas online kita, teacher ingin melihat anak-anak untuk membuat gambaran atau mewarnai sesuatu bebas. Dapat digambar polos atau dapat mencari yang sudah ada kerangkanya, mau di print atau buku gambar, dan tinggal diwarnai itu juga boleh. Teacher akan lihat hasilnya di kelas online selanjutnya. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berlalu, saya sebenarnya dalam keadaan grogi, gugup. Aduh, anak-anak ini apakah mau ya mengikuti mengerjakan tugas yang saya berikan? Lalu tibalah di hari Sabtu berikutnya. Saya mulai memberikan pertanyaan. Ayo anak-anak, teacher mau lihat nih hasil tugasnya. Apa sih gambar-gambar yang sudah kalian warnai? Lalu dengan semangat, anak-anak ini memberitahu apa hasil kerja mereka. Ada yang mewarnai helikopter, barang-barang yang ada mereka lihat di sekitarnya, dan itu sungguh membuat saya tersentuh dan saya kagum bagaimana Tuhan bekerja. Kalau biasanya mereka hanya kebanyakan diam, tapi kali ini mereka berbicara lebih banyak dari sebelumnya, dan berkomunikasi itu pun jadi lebih lancar. Saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena metode ini saya sangat senang. Lalu sahabat berikutnya saya pun memberikan tugas yang berbeda, yaitu teacher mau melihat kalian gambar sendiri barang-barang benda-benda yang ada di rumah. Dan saya pun kembali dikejutkan. Mereka sungguh antusias untuk melakukannya. Ada yang menggambar Alkitab, ada bahkan menggambar mainan-mainan yang ada di sekitar mereka. Juga ada yang menggambar satu kapal yang besar yang di dalamnya penuh dengan orang-orang dan ada taman bermain di dalam kapal itu. Sungguh menarik bagaimana mereka menyampaikan hasil karya mereka dan dengan semangat menjelaskannya. Ada juga anak yang masih usia 3-4 tahun menyampaikan bagaimana hasil dari tulisan tangan mereka untuk benda-benda yang sudah mereka gambar. Saya sungguh bersyukur bagaimana cara kerja Tuhan yang di luar dari pemahaman saya. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 8 Agustus berjudul
kita dibenarkan oleh darah Kristus. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka-Nya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa dan telah menanggung semua kehinaan, celaan, dan hukumannya. Namun saat menanggung dosa, Dia telah membawa kebenaran yang kekal sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah yang menyandarkan harapan mereka pada ketergantungan yang lain, bukan pada darah Kristus saja. Ketika didesak untuk menyandarkan iman mereka sepenuhnya pada Kristus sebagai juru selamat yang sempurna, banyak yang mengungkapkan fakta bahwa mereka memiliki iman kepada sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Mereka berkata, "Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum saya dapat menjadi sehat untuk datang kepada Kristus." Yang lain berkata, "Ketika saya telah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, maka Tuhan Yesus akan membantu saya." Mereka membayangkan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, dan bahwa Yesus akan datang dan memotong bagian yang kurang dan memberikan pukulan terakhir untuk keselamatan mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini tidak akan menjadi kuat di dalam Allah sampai mereka menerima Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Mereka tidak bisa menambahkan apapun pada keselamatan mereka. Orang Israel diminta untuk memercikan darah anak domba yang disembelih pada tiang-tiang pintu, agar ketika malaikat maut melewati tanah itu, mereka boleh terlepas dari kebinasaan. Tetapi gantinya melakukan tindakan iman dan penurutan yang sederhana ini, mereka telah memasang rintangan pada pintu dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengusir malaikat yang membinasakan itu. Usaha mereka akan sia-sia. Ketika darah terlihat di ambang pintu itu sudah cukup. Keselamatan rumah terjamin. Demikian juga dalam karya keselamatan. Darah Kristuslah yang membersihkan kita dari semua dosa. Melalui jasa darahnya, engkau dapat mengalahkan setiap musuh rohani dan memperbaiki setiap cacat karakter. Aplikasinya bagi kita hari ini dengan kita melihat cerita yang telah terjadi dalam Alkitab, dan itu adalah suatu kisah yang nyata, mulai dari ketika Tuhan memerintahkan hal yang sederhana kepada Kain dan Habel, yaitu korbankanlah darah anak domba yang tidak bercacat. Habel menunjukkan penurutannya, tetapi Kain berusaha melakukan pemikirannya untuk keselamatan mereka dengan mencari hasil kebunnya yang terbaik, tapi itu tidak diterima oleh Tuhan. Selanjutnya di bangsa Israel ini yang akan dibawa keluar dari Mesir, Tuhan menyampaikan perintah yang sederhana, yaitu taruhlah darah di ambang pintu. Tapi manusia tidak mau melakukan sederhana apa yang Tuhan inginkan. Mereka mulai membuat halangan di pintu, menaruh kursi, mungkin meja, ataupun hal-hal yang menurut mereka dapat menghalangi malaikat maut itu untuk masuk. Tapi itu semua sia-sia. Hanya orang-orang umat-umat Tuhan yang menurut dengan melakukan perintah sederhana yang Tuhan sampaikan dengan menaruhkan darah di ambang pintu. Merekalah yang dapat keluar dengan selamat bersama keluarganya dari tanah Mesir. Hal yang sama pun Tuhan inginkan dari kita hari ini. Mari kita menurut, kita memiliki sikap penurutan kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menguatkan kita dalam melakukannya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami kembali bahwa keselamatan dari Tuhan sungguh berharga dengan pengorbanan darah Kristus. Dan biarlah dengan pengorbanan itu, mengajari kami semakin menurut kepada perintah Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah ini
sejak waktu yang lama, dan kami telah melihat contoh apa yang terjadi kepada nenek moyang kami yang menurut dan yang tidak menurut. Biarlah kami boleh memiliki komitmen Tuhan untuk mulai hari ini semakin bergantung kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan kemauan Tuhan. Kami mohon berkatilah kami sepanjang hari ini untuk setiap hal yang kami lakukan, kiranya itu boleh setuju di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, kita akan bertemu kembali esok hari. Jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa, dan mari kita rasakan kuasa doa. Tuhan memberkati. Amin.